Halo, selamat datang di teman seperjalanan. Perkenalkan, saya Dimas dan ini istri saya Erika. Di sini kami akan membawakan cerita tentang hidup berkeluarga dan pengalaman pelayanan bersama dengan komunitas teman seperjalanan. Kami merilis kisah atau cerita menarik setiap minggunya di hari Sabtu, khususnya untuk menemani istirahat kalian selama akhir pekan. Dukung kami dengan subscribe, komen, like, dan share video ini. Jadi cerita minggu ini kita bawa tentang apa deh? Kali ini kita mau sharing tentang bagaimana mengenali emosi gitu ya. Emosi itu yang Emosi. marah gitu? Bukan, emosi itu jadi orang tuh kadang salah ngomong. Aku emosi banget sama anakku tadi pagi gitu, atau aku emosi banget sama bosku hari ini gitu. Padahal bukan tentang emosi itu nggak cuman itu didefinisikan dengan marah ya mungkin ya. Tapi emosi itu tidak hanya dengan marah gitu, tapi ada banyak macam-macam emosi gitu. Atau kita sering sebut dengan perasaan ya sebenarnya. Kenapa sih penting kita membahas dan mengangkat ini gitu? Karena supaya kita tuh menyadari apa sih yang sedang kita rasain gitu. Supaya kita berespon dengan benar. Kadang itu kita ngerasa di hati tuh kayak ada nggak enak gitu ya, cuman nggak ngerti apa gitu. Rasanya pokoknya nggak enak aja, jadi pengennya marah, pengennya jadi itu yang kadang bikin seseorang sebutannya bad mood ya. Nah itu kebanyakan orang yang merasa bad mood itu tidak mengenali sedang apa sih perasaan yang ada di dalam hatinya gitu. Nah karena apa yang kita rasakan itu nanti terkait dengan apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu juga terkait Menjadi dengan tindakan. Iya, menjadi sebuah tindakan gitu. Berarti awalnya semuanya dari pikiran. Dari pikiran, dan itu nanti ke perasaan. Kadang juga orang susah untuk membedakan pikiran dan perasaan gitu. Apa sih perasaan itu gitu? Ada berbagai macam ya, mungkin bisa disebutin. Perasaan senang, emosi positif itu misalnya. Oh, jadi emosi itu ada dua. Dua. Satu emosi negatif dan satu emosi positif. Betul. Kalau kita explore satu-satu, kalau emosi positif itu contohnya Ya, perasaan senang, bersyukur, terus merasa dicintai, ya, feeling lovely itu, terus apa lagi ya, merasa bangga. Nah itu kan perasaan emosi-emosi positif gitu. Terkejut bisa positif gitu. Bisa positif, bisa negatif gitu kan. Nah terkejut jika diikuti dengan perasaan yang lain bisa jadi perasaan negatif gitu. Kalau yang negatif sekarang karena Kalau yang negatif itu misalnya sedih, jelas ya, kecewa, marah, terus malu, terus minder, iri gitu. Nah itu masuk ke dalam emosi-emosi negatif gitu ya. Nah kalau perasaannya positif itu pasti kan ya, kita semua orang pasti pengen selalu merasakan itu ya gitu, merasa happy. Siapa sih yang nggak pengen setiap hari, sepanjang hari, di dalam seluruh hidupnya itu bahagia gitu. Bahkan itu menjadi tujuan hidup orang ya, untuk kebahagiaan. Tadi kalau emosi positif pasti kita ingin rasakan, tapi kalau emosi negatif seperti yang tadi dibilang ya, banyak orang yang malas untuk merasakan. Bahkan ya itu benar tadi yang dibilang, kadang dari kecil ketika anak itu menangis, pulang sekolah nangis, tadi aku dinakalin gitu, terus udahlah ngapain sih begitu, udah yang udah ya udah gitu. Jadi kita tidak terbiasa untuk merasakan dan menerima, mengakui, apalagi mengakui emosi-emosi negatif itu, karena memang dididiknya dari dulu tuh selalu begitu gitu. Jadi diabaikan. Betul. Di-repress itu apa maksudnya? Ibaratnya karena kita nggak pernah ini, di-repress tuh nanti udah semakin dewasa nih. Kita rasanya marah ketika ada seseorang yang melanggar batasan ya gitu. Marah gitu, kita rasanya marah, tapi karena itu mungkin atasan kita gitu, jadi kita berusaha untuk udahlah
mungkin kamu yang terlalu baper. Atau orang tua? Iya, atau orang tua bisa gitu. Mungkin otoritas di atas kita ya. Atau anak-anak? Atau anak-anak atau teman gitu. Siapapun itu kita merepress itu udah gitu. Biarin lah, masa mau berantem gitu. Kamu baper banget sih gitu. Itu yang kita katakan sama diri kita sendiri gitu. Yang pertama ya harus mengenali gitu. Jadi perasaannya dikenali dulu. Nah, cuman masalahnya memang banyak orang yang tidak kaya akan perasaan ya, karena dari kecil memang tidak dikenalkan berbagai macam jenis perasaan gitu. Oh, ini kamu kalau begini namanya sedih, kalau begini namanya iri hati, kalau begini namanya marah gitu ya. Itu kadang anak-anak tidak dikenalkan, jadi banyak tidak orang dari kecil, betul gitu. Jadi akibatnya dewasa dia juga nggak kenal nih gitu. Atau ini lagi mengerti perasaannya sih? Tapi tidak bisa mendefinisikannya. Betul, ini lagi apa sih gitu. Nah, contohnya nih misalnya emosi marah gitu. Marah itu kan juga dalam ya, macamnya banyak gitu, nggak cuma sekedar marah aja. Kalau kita nanti boleh lihat gitu, mungkin teman-teman boleh googling lingkaran perasaan gitu. Wheel of Emotion. Nah, itu nanti bisa lihat tuh berbagai jenis perasaan ada di situ gitu. Nah, contohnya kalau emosi marah, kenapa sih marah itu? Sebabnya karena ada batasan kita yang dilanggar gitu. Misalnya kalau anak-anak nih dia punya pulpen, punya pensil atau punya barang lah gitu. Tahu-tahu diambil temannya dan dirusak gitu. Ya, itu perasaan yang tidak enak dan bergejolak itu tuh namanya marah gitu. Karena itulah perasaan haknya batasannya dilanggar sama orang lain gitu. Lalu malu gitu ya, emosi malu itu biasanya disebabkan karena seseorang tuh melanggar norma kan gitu. Norma-norma misalnya seharusnya itu datang ke sebuah pesta dengan baju formal pesta, ini datang dengan baju mungkin celana pendek gitu ya, dress code-nya nggak pas. Nah, itu kan perasaan malu tuh, itu yang muncul karena melanggar sebuah norma yang sudah berlaku di masyarakat umum gitu. Nah, itu tuh perasaan malu yang nggak enak itu. Jadi cobalah untuk mengenali nih sebetulnya lagi kenapa sih, ini apa sih gitu. Jadi tahapan awal adalah dikenali dulu perasaannya. Tadi Bunda menyebutkan apa tadi? Wheel of Emotion. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing aja ya. Di Google banyak, di Bing juga bisa. Wheel of Emotion. Ada berbagai macam perasaan di situ, mulai dari yang paling tengah dulu sebagai perasaan core. Ada 6 kalau nggak salah, ada 6 perasaan core yang nantinya akan berkembang menjadi perasaan-perasaan yang lain yang mungkin perlahan-lahan bisa kita mulai kenali jika itu muncul di dalam diri kita. Oke. Setelah kita rasain, kita kenalin, kemudian diapain? Ya udah diakui. Tuh, misalnya karena barangku diambil gitu, makanya aku marah. Atau aku marah nih karena, atau aku malu karena aku malu tadi aku salah dress code gitu ya. Tapi bisa juga terjadi aku malu nih karena tadi aku harus maju di depan umum. Nah, kalau udah begini kan sebenarnya apakah itu perasaan malu tuh gitu. Kalau maju di depan umum, ngomong di depan umum, membuat kesalahan, apakah itu melanggar sebuah norma? Kan sebetulnya enggak ya gitu. Itu kan bisa terjadi pada siapapun juga gitu. Dia terbata-bata atau salah bicara di depan umum, demam panggung gitu ya. Itu kan seharusnya bukan perasaan malu yang ada di situ gitu, tapi kadang itu jadi rasa malu yang membuat kita terus-menerus. Oke, tadi kan udah diakui malu. Oke, aku malu. Setelah malu berarti aku sedang malu nih. Kalau aku sedang malu, aku mengakui bahwa aku malu. Bisa jadi ada dua tipikal orang yang kemudian mensupres atau membiarkan rasa malu itu keluar dan terucap dari dirinya. Oh,
dia akan bilang, aku malu gitu. Iya, aduh, Atau, aku malu banget loh tadi gitu. Atau dia malah menarik diri karena perasaannya betul. malu gitu. Nah, yang kita harapkan adalah seperti apa? Yang kita harapkan ya boleh mengakuinya gitu. Oh ya, aku malu banget tadi gitu. Atau ketika dia merasa marah dengan rekannya atau dengan mungkin orang tuanya gitu. Seperti yang kita bahas kemarin ya, I statement ya gitu. Itu bisa mengungkapkan dengan aku merasa begitu marah tadi ketika kamu bersikap menyampaikan ini gitu, atau ketika tadi kamu mengambil barangku dengan tidak meminta izin gitu. Itu bisa disampaikan gitu. Jadi ketika sudah mengakui kan tahu nih gitu. Dengan mengakui itu tuh jauh lebih melegakan sih sebenarnya gitu. Jadi kita tahu, oh ya kita sedang marah, kita sedang merasa malu gitu. Dan orang juga tahu gitu. Iya, kita marah, kita kecewa. Oh, dia sedang kecewa karena aku mungkin gitu ya. Itu yang kemarin sempat kita bahas di episode Deep Talk ya. Pada saat orang tuanya juga membangun kebiasaan tersebut, anak-anak itu akan juga mencontoh mengkopi gitu. Misalnya setelah diakui tadi, kita menyampaikan dengan I statement, saya merasa seperti ini, bahwa kamu melakukan seperti ini, dan apa yang saya rasakan seperti ini. Selanjutnya apa? Ya menerima bahwa kita merasa iri gitu ya terhadap pencapaian orang. Kita merasa kecewa gitu, menerima, ya aku merasa kecewa, aku menerima perasaan ini. Misalnya terhadap anak tadi malu atau merasa bersalah kepada anak juga boleh loh ya, nggak apa-apa, dan itu diakui. Anak-anak juga akan melihat itu dan mereka juga akan belajar mengakui perasaan itu dan menyampaikannya juga ke orang tua, sehingga anak-anak itu tidak merasa canggung pada saat dia menemukan hal baru. Karena benar yang disampaikan tadi, kalau kita tidak memulai mengenalkan ini kepada anak-anak, mungkin mereka akan dalam tanda kutip juga akan frustasi ya. Mereka ngerti bingung, dia nggak ngerti ini aku apa merasakan gitu. Pengalaman apa ya gitu. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang sudah mulai beranjak menjadi remaja gitu. Ya, di dalam pencarian identitasnya ya gitu. Jadi ini yang kadang sering kami sampaikan ke anak-anak ketika mereka bercerita. Sebenarnya tadi di sekolah aku lihat temanku mendapat nilai yang jauh lebih baik gitu. Kamu merasa apa? Kamu merasa iri? Nggak apa-apa loh, perasaan iri itu nggak apa-apa. Yang penting adalah cara beresponmu. Nah, ketika kamu iri itu kamu tidak boleh satu terus menyakiti temanmu, yang kedua menyebar fitnah, gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Berarti di sini kita sudah mulai setelah mengenali, kemudian mengakui, menerima, dan terakhir bagaimana kita merespon. Iya, supaya berespon dengan melakukan 3 hal yang tadi di atas tuh kita bisa berespon dengan benar akhirnya gitu. Karena kita kenal, kita tahu itu tidak itu adalah sebuah emosi negatif, ya kita bisa bilang ke diri kita, oke, nggak apa-apa, kamu merasa iri, kamu merasa kecewa terhadap temanmu, kamu merasa marah gitu. Tinggal cara beresponmu yang benar gitu. Yang penting tidak boleh menyakiti hati orang lain, dan itu biasanya boleh baik adanya gitu ketika boleh merasakan itu. Oke. Setelah kita mengenal beberapa macam emosi, khususnya yang kita bahas hari ini adalah emosi negatif, yang kita tadi coba mengenali dulu. Pertama dikenali dulu jika perasaan itu muncul atau emosi negatif itu muncul, ada beberapa macam jenisnya. Kemudian kita mau mengakui bahwa aku sedang merasakan ini. Kita akui dulu, kemudian kita terima. Gak apa-apa, kita merasakan marah, kita merasakan sedih, kita merasakan kecewa, itu boleh. Dan
yang paling akhir ada ultimate-nya adalah kita mau berespon dengan benar terhadap emosi yang kita rasakan tersebut. Karena yang kita tahu adalah semua perasaan itu nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semua itu baik, semua itu baik adanya untuk bisa kita rasakan gitu. Karena kalau kita tidak akan merasa bahagia kalau kita tidak pernah merasakan sedih, gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan semua perasaan. Yang kadang salah adalah cara kita berespon terhadap perasaan itu. Mulai coba kenali perasaanmu, setiap perasaanmu, dan berresponlah dengan benar. Iya. Makasih. Terima kasih. Dah.